Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sani dari kelas 10 jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi Komunikasi Bisnis, mata pelajaran Etika Profesi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu komunikasi bisnis? Kalau belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Unsur yang pertama terdapat tujuan. Seperti yang kita tahu, setiap komunikasi pasti memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan. Lalu yang kedua, adanya pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih. Ada komunikator dan komunikan. Lalu yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam, tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Lalu yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Lalu yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Lalu yang terakhir, yang keenam, pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Tujuan berkomunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Lalu yang kedua, melakukan persuasi. Dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Lalu yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Selanjutnya, teknik dalam komunikasi bisnis. Ada 3, yang pertama teknik komunikasi verbal, kedua teknik komunikasi non-verbal, dan yang ketiga komunikasi tertulis. Komunikasi verbal, teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Berikut ini beberapa kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal, contohnya rapat, telepon resmi, meeting project, dan presentasi. Selanjutnya yang kedua, teknik komunikasi nonverbal. Berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, termasuk gerakan, gestur, dan postur, serta kontak mata merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal. Kontak mata menunjukkan apakah kamu tertarik dengan apa yang dibicarakan dan didengarkan. Tetap menjaga durasi selama kontak mata, karena jika terlalu lama bisa menimbulkan arti agresivitas. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis yaitu audiens, formalitas, dan gaya. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi internal, kedua ada komunikasi vertikal, ketiga ada komunikasi atasan ke bawahan,
Lalu yang keempat ada komunikasi bawahan ke atasan, dan yang terakhir yang kelima ada komunikasi horizontal. Komunikasi internal merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antara tingkatan. Jadi jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga ada komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh seorang pimpinan kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini biasa dilakukan secara umum. Lalu yang keempat ada komunikasi dari bawahan ke atasan. Jenis komunikasi bisnis ini dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi atasan ke bawahan. Dalam komunikasi ini contohnya memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Lalu yang kelima, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Nah, sekian penjelasan mengenai komunikasi bisnis. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.